Legend of the Great Sage. Chapter 621. Di perpustakaan bawah tanah Pulau Kebajikan, Cutian melayang di tengah cahaya redup yang dipancarkan air perenungan, seperti spons basah. Lautan kesadarannya yang kacau bagaikan genangan air yang tergenang. Gelembung naik dan beriak saat dia diaduk dengan paksa. Tiba-tiba, mata Cutian terbuka sekali lagi. Dia menatap kegelapan di hadapannya, tidak lagi kosong dan mati rasa. Kilatan inspirasi lain muncul. Di mana tempat ini? Bang! Dia berusaha keras untuk meninju kaca itu, lalu yang kedua, yang ketiga, tinjunya segera menjadi berlumuran darah merembes ke air perenungan yang berwarna biru muda. Retakan muncul di kaca. Dia memukul semakin keras, menyebabkan retakan menyebar. Akhirnya, dengan suara keras, kacanya pecah dan air perenungan mengalir keluar. Dia jatuh ke tanah. Dia ingin menopang dirinya sendiri, tapi untuk sesaat, dia tidak berdaya dan tidak bisa bergerak. Cahaya di lorong berangsur-angsur menjadi terang hingga sekeliling menjadi terang. Huachi berjalan mendekati Cutian. Kamu akhirnya bangun. Bibir Cutian bergetar lama sebelum dia berhasil berkata, siapa kamu? Dan siapa aku? Petik 2. Qian Rongzi perlahan membuka matanya. Dia merasa sedang berbaring di tempat tidur, ditutupi selimut tipis. Dia bisa mendengar suara ombak datang dari bawahnya, dan aroma bunga teratai ada di mana-mana. Dalam keadaan linglung, dia merasa ruangan kecil ini adalah surga, karena dia baru saja kembali dari neraka. Ini adalah paviliun angin mendengarkan tepi air. Setelah kekosongan singkat, ingatannya dengan cepat kembali dan memenuhi pikirannya. Dia duduk, dan selimut tipis menutupi tubuhnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telanjang. Dia tanpa sadar menyentuh kulitnya. Kulitnya yang robek dan hancur sudah pulih kehalusannya, tapi masih agak pucat karena kehilangan darah. Dia turun dari tempat tidur dan berjalan ke cermin, hanya untuk melihat sosok memikat terpantul di cermin. Dia memiliki payudara yang besar, perut yang mulus, dan kaki yang ramping. Meski penampilannya tidak tertandingi, dia tetap bisa dianggap cantik. Namun, ekspresinya suram. Tidak ada rasa bangga atau tidak puas yang seharusnya dimiliki seorang wanita saat memandang dirinya di cermin. Matanya tenang dan tidak terganggu, seolah dia sedang melihat mayat yang membusuk. Dia membalikkan tubuhnya dan memantulkan punggungnya di cermin. Namun wajahnya masih menghadap cermin. Postur tubuhnya sangat aneh, seolah-olah dia adalah ular cantik dalam wujud manusia. Dan di punggungnya yang mulus dan bersih, ada seekor ular. Itu masih ular kecil yang cantik. Namun, ukurannya menjadi jauh lebih besar, melengkung menjadi bentuk angka 8. Ia menggigit ekornya seolah ingin melahap dirinya sendiri juga, tapi ia tidak bergerak sama sekali. Tampaknya ia tertidur lelap. Senyuman muncul di wajah pucatnya. Dia mengingat kembali situasinya saat itu. Puluhan ular neraka sedang menggigit tubuhnya. Awalnya, efek penyiksaan neraka hanya terjadi sebentar-sebentar. Namun, keberadaan puluhan ular membuat rasa sakitnya tak kunjung usai. Ini adalah situasi paling realistis bagi jiwa-jiwa yang tenggelam ke dalam neraka. Namun, dia tidak mau duduk dan menunggu kematian. Dia mempertahankan sedikit kesadarannya dalam rasa sakit yang berada di ambang kehancuran. Dia mengendalikan ular kecil berwarna-warni itu sejak awal. Ia menelan ular berbisa lainnya satu persatu. Pada akhirnya, ular kecil cantik itu memperlakukan ekornya sendiri seperti ular berbisa lainnya dan mencoba melahapnya dengan sekuat tenaga. Hanya setelah dia menghiburnya barulah dia menjadi tenang dan tertidur lelap. Saat itu, dia juga pingsan. Qian Rongzi mengalihkan pandangannya. Dia berjalan keluar dari pintu. Gu Yanying duduk di tepi balkon, memegang pancing panjang di tangannya. Tali sutra digantung di kolam teratai. Dia menoleh ke belakang dan bertanya, apakah kamu tidur nyenyak? Qian Rongzi melangkah maju dan berlutut. Dia membungkuk, Qian Rongzi memohon pada guru untuk mengajariku, kitab suci neraka. Gu Yanying mengulurkan tangan dan membelai wajah Qian Rongzi, meluncur ke lehernya. Dia dengan lembut meraihnya, mungkin membunuhmu sekarang adalah pilihan terbaik, bagaimana menurutmu? Menurutku juga begitu. Kalau tidak, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Anak bodoh, kenapa kamu harus menderita seperti ini? Gu Yanying menghela nafas perlahan. Ada sedikit rasa kasihan di wajahnya. Itu tidak palsu. Namun, hal ini membuat Qian Rongzi lebih marah daripada penghinaan dan paksaan. Dia menegakkan tubuh, dan ular neraka di belakangnya segera bangun dan menjentikkan lidahnya. Tuan, mengapa kamu harus menderita seperti ini? Kalau begitu aku tunggu dan lihat saja. Ikannya sudah mengambil umpannya. Gu Yanying melambaikan pancingnya, dan seekor ikan mas melompat keluar dari danau. Dia melemparkannya ke Qian Rongzi, pergi dan masaklah. Tunjukkan rasa hormat kepada tuanmu. Qian Rongzi tercengang. Dia belum pernah melakukan hal seperti itu seumur hidupnya. Meskipun dia diintimidasi di keluarga Qian, dia tetaplah seorang praktisi Qi. Cepat pergi. Kamu tidak mungkin mengira aku akan mewariskan teknik rahasia tertinggi dari aliran legalisme kepadamu dengan begitu mudah, kan? Ya tuan. Li Qingshan dan Rusin datang ke perpustakaan bawah tanah Pulau Kebajikan. Mereka melihat Cutian duduk di sana dengan tenang dengan selimut menutupi tubuhnya. Meskipun budidayanya hancur dan dia tidak lebih kuat dari manusia biasa, dia memberikan perasaan yang dalam dan agung. Aku serahkan tempat ini padamu. Dia telah memulihkan sebagian ingatannya dari kehidupan sebelumnya, tapi sepertinya dia telah kehilangan semua ingatannya dari kehidupan ini.
Namun, kami tidak bisa memastikannya. Huachi memberitahu Rusin dan berbalik untuk keluar pintu. Dia telah menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai dokter. Li Qingshan dan Rusin saling berpandangan, lalu menatap Chu Tian yang tergeletak di tanah. Rekan-rekan kultivator, tolong beritahu saya mengapa saya kehilangan ingatan dari kehidupan ini. Dan bagaimana saya bisa menderita luka yang begitu parah. Petik 2. Chu Tian bertanya. Padahal, yang paling ingin dia tanyakan adalah kemana perginya benih tanaman anggur pendaki langit yang terkubur di lubuk jiwanya. Apakah mereka dibawa pergi oleh dua orang ini? Li Qingshan tidak terbiasa dengan ini. Jika Chu Tian yang asli adalah siswa sekolah dasar yang pemarah, maka orang di depannya ini adalah seorang pengajar universitas yang tenang. Itu adalah dua ekstrim. Mengapa? Karena kamu bajingan. Petik 2. Chu Tian mengungkapkan ekspresi tertarik. Rekan kultivator, tolong jelaskan. Li Qingshan memberitahunya tentang hal memalukan yang telah dilakukan Chu Tian. Chu Tian menghela nafas panjang dan membungkuk dalam-dalam. Aku tidak menyangka hidup ini menjadi begitu tak tertahankan. Pantas saja aku berakhir seperti ini. Mohon maafkan aku jika aku telah menyinggung perasaanmu. Kamu benar-benar telah membuka lembaran baru. Kamu adalah reinkarnasi dari makhluk surgawi. Aku ingin tahu dari lapisan surga mana kamu berasal, dan seperti apa keadaan di atas sana. Katakan padaku. Li Qingshan berjongkok dan dengan hati-hati mengukur Chu Tian. Ia juga sangat tertarik dengan dunia luar sumur yang disebutkan Golden Cicada. Meskipun saya telah memulihkan sebagian ingatan saya dari kehidupan saya sebelumnya, itu masih belum lengkap. Saya khawatir saya tidak dapat menjawab pertanyaan Anda dalam waktu singkat. Siapa yang tahu kamu berbohong atau tidak? Mungkin kamu berpura-pura meminta maaf, tapi sebenarnya kamu membenciku dan sedang memikirkan cara membalas dendam di masa depan. Sebaiknya kamu membunuhku dengan telapak tangan. Li Qingshan mengangkat tangannya dan hendak menamparkan Chu Tian, tetapi Rusin menariknya kembali. Tuanku membangunkannya dengan susah payah. Akulah yang memprovokasi kamu dengan kasar terlebih dahulu. Bahkan jika aku dibunuh, itu masuk akal. Lagi pula, itu hanya tangan yang dipotong. Bagaimana aku berani memiliki kebencian? Jika saya dapat memulihkan ingatan saya akan memberitahu Anda semua yang ingin Anda ketahui. Petik 2. Chu Tian diam-diam mengesampingkan kemungkinan bahwa Li Qingshan telah mengambil tanaman rambat pendakian langit. Dia merasa suara Li Qingshan sangat familiar. Dia mengalami koma yang parah dan sepertinya terbangun oleh suara ini. Baiklah, aku akan melepaskanmu sekarang. Sebaiknya kau membuka lembaran baru dan menjaga dirimu sendiri. Li Qingshan menarik tangannya. Dia sama sekali tidak takut dengan balas dendam Chu Tian. Jadi bagaimana jika Chu Tian adalah reinkarnasi dari makhluk surgawi? Sekarang budidayanya hancur, dia tidak tahu berapa tahun yang diperlukan baginya untuk kembali ke alam inti emas. Pada saat itu, yang penting hanyalah satu langkah. Dan yang mengejutkannya adalah baru saja, aura pembunuhnya sangat menakjubkan, tetapi Chu Tian bahkan tidak mengedipkan mata. Sebaliknya, dia tampak seperti sedang berpikir keras. Tekad semacam ini, belum lagi Chu Tian yang asli, bahkan orang-orang seperti Liu Changqing tidak dapat membandingkannya. Ru Xin pindah ke samping. Oke, karena kamu sudah bangun, kamu boleh pergi. Izinkan saya mengingatkan Anda, sebaiknya Anda menyembunyikan identitas Anda dan pergi diam-diam. Jika tidak, hidup Anda mungkin dalam bahaya. Petik 2. Chu Tian berkata, apakah ini ada hubungannya dengan wanita bernama Qian Rongxi itu? Li Qingshan sedikit terkejut. Baru saja, ketika dia mencela berbagai perbuatan jahat Chu Tian, dia menyebutkan bahwa Chu Tian pantas mengetahui Qian Rongxi. Tanpa diduga, Chu Tian mengingatnya. Jika itu hanya penyimpangan ki sederhana, mengapa saya harus dirawat di tempat rahasia seperti itu? Meskipun saya telah menyinggung rekan Dawis ini, dia berpikiran luas. Saya tidak berpikir dia akan mempersulit orang cacat. Dia harus memiliki beberapa musuh yang kuat di luar. Tolong jangan ragu untuk memberitahuku. Meskipun saat ini aku tidak membawa apa-apa, setelah ingatanku pulih sedikit, aku pasti akan membalas anugerah penyelamatan nyawa ini. Petik 2. Kata Chu Tian dengan sangat tulus. Dalam hatinya, dia sudah mengutuk Chu Tian yang asli. Sebagai reinkarnasinya, bakat dan persepsinya jauh melampaui orang biasa, dan dia juga memiliki harta aneh seperti pohon anggur pendakian surga. Namun dalam 20 tahun, dia hanya melewati satu kesengsaraan surgawi. Dia hanya sia-sia. Karakternya sangat buruk sehingga dia bahkan tidak peduli untuk memperhatikan penyelamatnya, membiarkannya mengurus dirinya sendiri. Untungnya, dia sangat beruntung dan tidak meninggal akibat bencana yang tidak terduga tersebut. Dia bahkan memulihkan beberapa ingatan kehidupan sebelumnya, jadi dia tidak perlu khawatir tentang ingatan kedua kehidupan tersebut. Ini bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Yang paling penting sekarang adalah memahami situasinya saat ini dan di dunia seperti apa dia berada. Hanya dengan begitu dia bisa pulih perlahan. Rusin berbicara tentang latar belakang Chu Tian dan hubungan interpersonal dasar di 100 aliran pemikiran. Dari sudut pandang objektif, dia melengkapi cerita Li Qingshan. Dia juga menyebutkan bahwa Qian Rongxi datang mengunjunginya. Pada akhirnya, dia setuju untuk membiarkan Chu Tian tinggal di sini untuk memulihkan diri dan meninggalkan makanan dan buku untuknya. Setelah Li Qingshan dan Rusin pergi, Chu Tian berkata dengan lembut, Qian Rongxi. Ketika Li Qingshan mencela dia karena berbagai perbuatan jahat, dan bahkan mengancam nyawanya, dia bisa tetap tenang.
Tetapi setiap kali dia mendengar nama Qian Rongxi, suasana hatinya tanpa sadar menjadi gelisah, dan dia akan merasakan kebencian yang mendalam. Dia telah kehilangan semua ingatannya, tapi pemikiran ini masih bisa dipertahankan. Kebenciannya begitu dalam bahkan dia pun merasa terkejut. Tampaknya tanaman anggur mendaki surga kemungkinan besar diambil oleh Qian Rongxi. Saya harus menemukan cara untuk mendapatkannya kembali. Terlebih lagi, saya tidak bisa melepaskan kebencian ini. Ini tidak baik untuk kultivasi saya. Saya harus meletakkan mengakhirinya. Setelah Li Qingshan meninggalkan Pulau Kebajikan, dia kembali ke kediaman King Xiao dan memulai babak baru budidaya terpencil. Dia ingin memahami apa yang dia alami selama beberapa hari terakhir dan mengubahnya menjadi kultivasi yang sebenarnya. Waktu berlalu dengan lambat. Setelah waktu yang tidak diketahui, panggilan Chu Danxing datang dari luar tempat tinggal. Qingshan, apakah kamu di dalam? Waduh. Mimin langkau saja episode 622, dan kita teruskan ke episode selanjutnya. Episode 623. Di perut gunung yang gelap gulita, rambut panjang Li Qingshan menutupi bahunya saat dia mengangkat kepalanya. Bintik-bintik air menari-nari di sekelilingnya, berkelap-kelip dengan cahaya biru di kegelapan seperti kunang-kunang. Dia telah melihat segala jenis air. Dia memiliki bakat seperti dewa dan merupakan penguasa sungai dan danau yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia tidak pernah memikirkan arti air. Apakah yang dimaksud dengan air lembut? Mungkin itu benar. Apakah itu kebaikan? Mungkin benar. Alirannya lembut, sedangkan sungainya megah. Awan putihnya tipis, sedangkan lautnya dalam. Air dalam tong memelihara kehidupan. Air di bawah atap mengandung kebijaksanaan Buddha. Nampaknya setiap bentuk air mengandung makna yang mendalam. Oleh karena itu, dapat diubah dan sulit untuk mengetahui maknanya. Li Qingshan melambaikan tangannya dan tetesan air yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi cermin halus. Kekuatan supernatural yang berbakat, bunga di cermin dan bulan di air. Dia menatap dirinya di cermin untuk waktu yang lama dan tiba-tiba tersenyum. Ia paham bahwa yang dicarinya bukanlah arti air, melainkan arti, aku. Ibarat cermin air ini, jika memantulkan bunga, maka itulah bunga, dan jika memantulkan bulan, maka itulah bulan. Jadi Rusin tidak menjawab pertanyaannya. Apa kebaikan itu seperti air? Apa arti kelembutan untuk mengalahkan kekerasan? Perkataan orang lain tidak ada gunanya. Air memiliki ribuan bentuk. Oleh karena itu, dia hanya perlu bertanya pada dirinya sendiri, mana yang paling dia sukai. Apakah ini kebebasan awan putih, keagungan sungai, atau ketenangan air yang menetes? Tidak satupun dari mereka. Hanya ada satu yang dia sukai. Rusin tidak pernah menunjukkannya padanya, tapi itu selalu terukir dalam ingatannya. Itu adalah lautan yang tak berbatas. Bisa jadi bergejolak dan bisa juga tenang hingga ribuan mil. Kecuali kata umum, luas, tidak ada kata lain yang bisa menyimpulkan bentuk laut secara sederhana. Bentuk lautnya mungkin yang paling sulit ditiru. Laut toleran terhadap semua sungai. Berapa banyak rasa sakit dan frustrasi yang harus dialami orang-orang untuk menerima semua pasir dengan tenang. Seberapa besar kesabaran dan kebijaksanaan yang dibutuhkan manusia untuk menekan gelombang laut yang tak berujung. Li Qingshan masih belum bisa menjawab. Dia masih terlalu muda, tapi dia tidak sedih, karena dia masih sangat muda. Dia punya cukup waktu untuk mengalaminya. Dia percaya bahwa bahkan lautan yang ada di masa lalu mulai berkumpul dari tetes air pertama. Dia tersenyum dan membuka tangannya. Pikirannya meluas ke segala arah dan merasakan kekuatan spiritual air yang tak ada habisnya berkumpul ke arahnya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya biru yang semakin terang. Seni lautan tanpa batas beredar dengan cepat, dan energi spiritual di laut Kidantiannya semakin kuat. Gelombang demi gelombang energi spiritual menamparkan tubuhnya dan mengguncang jiwanya. Dengan suara keras, cahaya spiritual menghilang. Dia akhirnya mengembangkan seni lautan tanpa batas ke tingkat ke-6. Pada saat yang sama, tingkat kultivasinya telah menembus tahap akhir dari alam pendirian yayasan. Di luar kediaman King Xiao, Chu Danxing sedang menunggu dengan cemas. Formasi itu tiba-tiba terbuka, dan Li Qingshan melangkah keluar. Aku sudah membuatmu menunggu. Aku akan menemuimu di luar sekarang. Chu Danxing sedikit terkejut. Dia tersenyum. Qingshan, selamat telah menerobos lagi. Ada harapan bagimu untuk mencapai inti emas. Semakin kuat Li Qingshan, semakin percaya diri dia untuk bertemu dengannya. Li Qingshan tersenyum. Itu namanya mutiara laut. Ayo pergi. Jangan buat dia menunggu terlalu lama. Meskipun itu masih belum cukup baginya untuk menembus lapisan kelima dari penyuruh, dia tidak lagi terburu-buru. Dia sudah bisa melihat arahnya. Akan ada suatu hari di mana dia bisa menggabungkan api dan air. Keduanya melakukan perjalanan ke timur hingga tiba di perbatasan prefektur Clear River. Satu-satunya puncak berdiri seperti pilar besar, menunjuk ke langit seperti pedang tajam. Awan putih melintasinya. Itu adalah pemandangan yang berbahaya dan indah. Lihat, itu ada di sana. Chu Danxing menunjuk ke puncak tertinggi di antara puncak-puncak tersebut. Itu dikelilingi oleh tebing. Bahkan kera pun akan kesulitan untuk mendakinya. Hanya burung yang bisa terbang di atasnya. Namun, ada dua pria dan seorang wanita yang duduk di puncak gunung, menghadap pegunungan sambil menyesap teh dan minum alkohol. Mereka semua anggun dan anggun seperti makhluk abadi. Adik kecil, kamu terlambat. Siapa ini? Mereka bertiga berjalan dari jauh.
Kultivator laki-laki tertua bertanya. Dia tampaknya berusia 40-an atau 50-an, dan sikapnya paling dewasa dan berkepala dingin. Tidak ada yang tahu bahwa dia adalah seseorang yang akan mengkhianati tuannya. Kakak pertama, ini adalah temanku, dan juga Komandan Scarlet Hawk dari Prefektur Clear River, Li Qingshan, Chu Danxing memperkenalkan. Teman, kami berkumpul bersama, namun Anda memanggil orang luar. Apa artinya ini? Petik 2. Kultivator wanita itu menyipitkan matanya dan mengamati Li Qingshan. Dia merasa nama itu cukup familiar. Dia berusia 30-an, kurus dan cantik. Dia mengenakan gaun istana berwarna gelap, dan dia benar-benar cantik. Namun, tulang pipinya agak tinggi, sehingga membuatnya tampak agak kejam. Chu Danxing berkata dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong, kakak perempuan kedua, sebelum Tuan meninggal, dia mengatakan kepadaku bahwa jika seniorku datang mencariku, Komandan Li harus menemani mereka dan menegakkan keadilan. Li Qingshan, apakah kamu Komandan Li yang mengalahkan orang lain di tanah milik Markis? Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Sekarang setelah aku melihatmu hari ini, kamu benar-benar luar biasa gagah berani. Namun, aku khawatir itu tidak benar, tidak nyaman bagi Anda untuk berpartisipasi dalam urusan sekte kami hari ini, Komandan. Tuanku sudah lanjut usia, jadi pikirannya sedikit kacau. Tolong jangan tersinggung. Petik 2. Pada akhirnya, kakak laki-laki ketiga bersikap ramah. Wajahnya yang bulat selalu tersenyum, tapi dia terlihat seperti orang jalanan. Dia berbicara dengan sopan, tetapi dia juga ingin Li Qingshan pergi. Dengan pengingatnya, kakak laki-laki pertama dan kakak perempuan kedua menggigil. Saya bertanya-tanya mengapa itu terdengar begitu familiar. Ternyata itu adalah harimau gila. Berita tentang bentrokan antara Gu Yanying dan Si King di kediaman Markis menyebar dengan cepat. Hasilnya, reputasi Li Qingshan meningkat, tetapi alasan utama ketenarannya bukan karena ia mengalahkan si pemakan api Zulai dan membantu Gu Yanying memenangkan pertempuran krusial. Sebaliknya, itu karena dia secara terbuka mengutuk Edan. Dengan tindakannya yang sembrono dan gila, ia dikenal sebagai harimau gila. Saat mereka bertiga mempelajari Li Qingshan juga mempelajari mereka bertiga. Yang terkuat adalah kakak laki-laki pertama, yang berada di tahap akhir pendirian yayasan, sedangkan kakak perempuan kedua dan kakak laki-laki ketiga sama-sama berada di pertengahan pendirian yayasan. Mereka benar-benar tidak bisa menimbulkan banyak ancaman. Chu Xidao cukup pandai dalam mengajar murid-muridnya, namun sayangnya, dia hanya mengajari mereka cara menggambar dan bukan cara berperilaku. Chu Danxing ingin memperkenalkan mereka bertiga kepada Li Qingshan, tapi Li Qingshan menyelanya. Biarpun kamu memberitahuku, aku tidak bisa mengingatnya. Jika kalian bertiga ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Saya akan membuat penilaian sendiri. Yang paling dia benci adalah sapa kosong ini, apalagi dengan tiga bajingan seperti mereka. Kakak laki-laki pertama dan kakak perempuan kedua sedikit marah. Hanya kakak laki-laki ketiga yang mempertahankan senyumannya, tapi itu agak dipaksakan. Kakak perempuan kedua berkata, Komandan Li, kamu tentu tidak bisa menahan diri. Li Qingshan berbalik dan tiba di tepi tebing, menatap pemandangan gunung. Chu Danxing berkata, kakak-kakak, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Adik kecil, kami tidak bisa berbuat apa-apa untuk merasa iri atas kasih sayang guru kepadamu. Yang bisa kami lakukan hanyalah berkultivasi dengan tekun dan tidak mempermalukan guru. Jika ada yang menyebut kami, jangan panggil mereka, Tuan Besar Chu. Jangan berpikir bahwa kita mengingini barang-barang guru. Anda dapat menyimpannya untuk diri Anda sendiri, tetapi jika guru mempunyai kata-kata terakhir, Anda harus memberi tahu kami. Petik 2. Perkataan kakak senior pertama itu masuk akal. Jika orang luar mendengarnya, mereka akan berpikir bahwa Chu Danxing memanfaatkan kasih sayang guru padanya. Dia tidak hanya menelan warisannya, tetapi dia juga dengan sengaja menolak untuk memberitahukan kata-kata terakhir guru. Namun, Chu Danxing tahu bahwa apa yang disebut, kata-kata terakhir, dan penjelasan, semuanya mengacu pada rahasia makam lukisan. Sebelum dia bisa menjawab, kakak perempuan kedua berkata, apa yang dikatakan kakak laki-laki pertama masuk akal, tetapi ada satu hal yang saya tidak setuju. Adik junior, kamu boleh menyimpan lukisan lainnya, tetapi kamu harus mengambil lukisan guru, lukisan istri dan mari kita bergiliran memujanya. Saya sudah mengatakan bahwa istri guru telah pergi bersama guru. Chu Danxing sama-samar mendengar Chu Xidao menyebutkan bahwa kakak laki-laki pertama telah mengkhianatinya demi ketenaran dan kekayaan, tetapi kakak perempuan kedua sedikit berbeda. Dia pernah dekat dengan Chu Xidao, dan itu sudah melampaui hubungan antara guru dan murid. Namun, di mata Chu Xidao, yang ada hanya lukisan itu, jadi kecemburuan berubah menjadi kebencian. Meski tergoda makam lukisan, ia tak melupakan lukisan itu dan ingin melampiaskan amarahnya. Sebuah lukisan akan menyebabkan bunuh diri. Menurutmu siapa yang akan mempercayai kebohongan yang tidak masuk akal seperti itu? Kecuali jika kamu ingin menyimpannya untuk dinikmati sendiri. Kamu tidak tahu malu. Chu Danxing sangat marah hingga dia tidak dapat berbicara. Aku tidak tahu malu. Tidak bisakah aku membicarakan perbuatanmu? Aku tidak ingin mendengar kata-kata terakhirnya. Serahkan lukisan itu, dan aku akan pergi sekarang. Apakah Anda ingin menyimpannya sebagai harta keluarga, dan mewariskannya kepada keturunan Anda setelah Anda selesai menggunakannya? Ide yang bagus. Petik 2. Li Qingshan mengerutkan kening. Dia meluncur dan langsung muncul di depan kakak perempuan kedua.
Dia mengangkat tangan kanannya dan menamparkan wajahnya dengan keras. Tindakannya seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir, mulus dan alami yang tak terlukiskan. Setelah berkultivasi hingga tahap akhir pendirian yayasan, kekuatan budidaya manusianya juga meningkat pesat. Dengan alat ajaibnya, dia sudah berdiri di puncak para penggarap yayasan pendirian. Kakak perempuan kedua hanya berada di tahap tengah pendirian yayasan, dan pelukisnya tidak pandai dalam pertarungan jarak dekat. Dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Meskipun dia juga memiliki kekuatan spiritual untuk melindungi tubuhnya, dia langsung dikalahkan oleh kekuatan spiritual air yang tak ada habisnya di tangan Li Qingshan. Dia menutupi wajahnya dan menatap Li Qingshan dengan kaget dan marah. Kamu benar-benar berani, ada juga sedikit rasa takut. Dia baru berada di tahap akhir pendirian yayasan, yang hanya sedikit lebih tinggi dariku. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Hukuman yang ringan saja jika berbicara omong kosong. Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan menjadikanmu sebagai harta keluarga? Setelah aku selesai memanfaatkanmu, aku akan mewariskannya kepada keturunanku. Kakak perempuan senior kedua melambaikan tangannya dan gulungan-gulungan itu terbang keluar dan terbuka di belakangnya. Banyak binatang hantu ganas tertarik pada mereka, siap keluar kapan saja. Kakak laki-laki tertua dan kakak laki-laki ketiga juga buru-buru mengaktifkan alat spiritual dan alat sihir mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka juga mengeluarkan gulungan itu. Kekuatan yang ditunjukkan Li Qingshan mengejutkan mereka. Kakak laki-laki tertua berkata, sepertinya komandan bersikeras untuk ikut campur dalam masalah ini. Kakak ketiga berkata, tidakkah kamu tahu bahwa benar dan salah disebabkan oleh terlalu banyak bicara, dan semua masalah disebabkan oleh membela orang lain. Li Qingshan mencibir, benar, apakah kamu masih berani melawanku? Tiba-tiba, cahaya dan bayangan di sekitarnya berputar dan berubah. Binatang buas melompat keluar dari udara dan mengaum dengan marah, bergema di antara pegunungan. Formasi 100 binatang. Chu dan Xing berteriak. Formasi 100 binatang ini membutuhkan 100 lukisan, dan setiap lukisan adalah serigala, harimau, macan tutul, babi, anjing, sapi, dan domba yang sangat biasa. Namun, kekuatan masing-masing binatang setara dengan tahap awal pendirian yayasan, dan formasi yang mereka bentuk bahkan lebih mengejutkan. Karena formasi itu diaktifkan begitu cepat, jelas bahwa formasi itu sudah diatur sebelumnya untuk menghadapinya. Kakak perempuan kedua terbang ke langit dan berteriak dengan tegas, Li Qingshan, mati. Episode 624. Adik perempuan, kakak senior. Kakak laki-laki pertama dan kakak laki-laki ketiga juga terkejut. Mereka tidak pernah mengira dia akan mengambil tindakan secara tiba-tiba. Awalnya, mereka berencana memasang jebakan. Jika Chu Danxing menolak, maka mereka akan menjebaknya dalam formasi dan memaksanya untuk menurut. Namun, kedatangan Li Qingshan telah mengganggu rencana awal mereka. Mereka tidak takut dengan betapa kuatnya Li Qingshan. Sebaliknya, mereka mengkhawatirkan identitasnya sebagai komandan Scarlet Hawk. Begitu mereka mengambil tindakan, dia akan menjadi musuh penjaga Hawk Wolf. Terlebih lagi, Komandan Gu yang tak terduga sepertinya sangat menyukainya. Berhentilah bersikap pelin-pelan, kalian berdua. Pria sejati harus kejam. Jika kalian menginginkan rahasia makam lukisan, maka cepatlah mengambil tindakan. Bunuh bajingan itu. Li Qingshan lalu tangkap Chu Danxing. Aku punya banyak cara untuk membuatnya mengungkapkan kebenaran. Kakak laki-laki pertama dan kakak laki-laki ketiga saling bertukar pandang, dan niat membunuh muncul di mata mereka. Namun, ketika mereka bertemu dengan mata Li Qingshan yang tenang dan acuh tak acuh, mereka berdua menggigil di dalam dan mundur keluar dari formasi. Kakak laki-laki pertama berkata, kita bisa membicarakan semuanya. Mengapa kita harus berbuat sejauh itu? Komandan Li, apakah kamu mengerti apa yang terjadi sekarang? Begitu adik perempuanku kehilangan kesabaran, tidak ada yang bisa menghentikannya. Li Qingshan berkata, jika saat ini aku mengatakan bahwa aku tidak lagi terlibat dalam masalah ini, maukah kamu membiarkan aku pergi? Chu Danxing baru saja mengeluarkan beberapa lukisan. Ketika dia mendengar itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Jangan bilang dia akan meninggalkanku karena situasinya tidak beres. Jangan pernah memikirkannya. Kakak perempuan kedua memanggil. Semua binatang buas mengaum bersama-sama, dan angin busuk menerpa wajah mereka, mengguncang pegunungan. Ini merupakan gangguan yang mengejutkan. Li Qingshan berdiri dengan tangan di belakang punggung, masih tidak terpengaruh. Ini, kakak laki-laki pertama ragu-ragu, sedangkan kakak laki-laki ketiga menjadi gelisah juga. Li Qingshan secara naluriah mengevaluasi ketiganya. Kakak laki-laki pertama stabil, jadi dia takut mengambil risiko apapun. Kakak ketiga itu licin, jadi dia kurang kaku. Sebaliknya, kakak perempuan kedua adalah yang paling pendendam dan agresif. Namun cara utama sang pelukis adalah mengendalikan makhluk-makhluk yang ada dalam lukisannya. Itu seperti perbedaan antara seorang komandan dan seorang jenderal. Rasionalitas lebih penting daripada keberanian, jadi kakak senior dan kakak ketiga lebih kuat. Jika tiba waktunya menyerang, mereka harus dibunuh terlebih dahulu. Kakak senior kedua terus menghasut, dia mengetahui keberadaan makam lukisan, jadi kita tidak boleh membiarkan dia meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Kalau tidak, bahkan jika kita mendapatkan rahasia makam lukisan, kita tetap akan menimbulkan masalah. Bahkan jika masalah ini bocor, kita masih bisa mengandalkan Pangeran Siking dan mengatakan bahwa dialah yang menyerang lebih dulu. Kakak tertua dan kakak ketiga akhirnya terbujuk.
Demi rahasia makam lukisan, risiko ini layak untuk diambil. Kakak tertua menghela nafas panjang. Sekarang anak panah sudah terpasang di tali busur, anak panah itu harus dilepaskan. Senyuman jahat muncul di wajah mulus kakak ketiga. Komandan Lee, jangan salahkan kami karena kejam. Siapa yang memintamu mengarungi perairan berlumpur ini dan mencari kematianmu sendiri? Karena mereka bertiga sudah mengambil keputusan, Li Qingshan dan Chu Danxing seperti kura-kura di dalam toples, tidak lagi menjadi ancaman. Dengan ketiganya bekerja sama, diagram formasi 100 binatang, dan gulungan yang telah mereka kumpulkan, mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Tidak peduli seberapa kuat seni Li Qingshan atau seberapa kuat artefaknya, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Kakak senior kedua berkata, karena gerakanmu barusan tidak membunuhku, aku bisa membunuhmu. Berlututlah dan bersujud padaku 100 kali, lalu tampar dirimu sendiri 100 kali, dan aku bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawamu. Petik 2. Jika aku ingin membunuhmu, semudah menyembelih ayam. Li Qingshan tertawa. Kemudian, dia menarik tangannya ke depan, cahaya berkedip di antara jari-jarinya. Apa yang kamu pegang di tanganmu? Hanya batu rekaman suara. Kata-katamu sudah ditinggalkan di sini sebagai bukti. Nanti bisa dianggap sebagai penjelasan kepada Komandan Gu. Li Qingshan mengembalikan batu perekam suara ke dalam kantong 100 harta karunnya. Sebelum datang ke sini bersama Chu Danxing, dia tidak berencana untuk bernegosiasi secara damai dengan mereka. Apakah kamu pikir kamu masih bisa hidup? Li Qingshan tidak menjawab. Dia menepuk bahu Chu Danxing. Singkirkan lukisan itu dan fokuslah pada pertahanan. Ah, percayalah kepadaku. Chu Danxing menyingkirkan lukisan-lukisan itu, hanya menyisakan beberapa lukisan pertahanan, yang membentuk tembok yang tidak bisa ditembus di sekelilingnya. Li Qingshan juga mengaktifkan artefak pertahanan pada dirinya, dan kemudian menggunakan beberapa seni pertahanan untuk melindungi dirinya dan Chu Danxing. Kupikir kamu punya tipu muslihat. Jadi, kamu hanya ingin menjadi pengecut. Kakak senior kedua tertawa nyaring. Kakak tertua berkata, hati-hati, malam yang panjang penuh dengan mimpi. Serang. 100 binatang buas menerkam mereka dengan taring dan cakar yang teracung. Ada juga serangga beracun dan binatang buas yang dipanggil oleh 3 lukisan lainnya. Mereka memenuhi visi mereka dan menenggelamkan mereka. Harus dikatakan bahwa sekolah seni lukis memang luar biasa. Selama mereka punya cukup waktu untuk mengumpulkan, mereka dapat mengumpulkan pasukan sepenuhnya. Seorang kultivator yang sendirian hanya dapat mencoba menangkap pemimpinnya terlebih dahulu, tetapi sekarang mereka terjebak dalam formasi, tidak ada kemungkinan seperti itu. Li Qingshan mengangkat kepalanya sedikit dan mendengus, menentukan posisi ketiganya. Jika dia hanya menggunakan metode kultivasi manusia, dia yakin dia bisa keluar dari formasi, tetapi situasinya pasti akan sangat berbahaya, dan akan sulit untuk melindungi Chu Danxing. Terlebih lagi, dia tidak mau membiarkan orang lain mengetahui rahasianya. Pada titik tertentu, jimat tipis muncul di antara 2 jari tangan kanannya. Jimat ungu. Dia mengangkat tangan kanannya dengan ringan, dan jimat ungu itu terbang keluar. Di bawah kendali kehendak spiritualnya, ia terbang melalui celah di antara binatang buas itu, hancur di udara, dan meledak. Bola merah seukuran kepala manusia tiba-tiba membesar 1000 kali lipat. Rasanya seperti matahari merah terbit dari puncak gunung. Satu demi satu, binatang-binatang itu ditelan oleh lampu merah. Dalam menghadapi kekuatan kekerasan ini, kekuatan seorang penggarap yayasan pendirian tahap awal terlalu kecil. Formasi 100 binatang, yang agung hanya bertahan sesaat sebelum berubah menjadi abu. Matahari merah mengeluarkan ribuan sinar cahaya, menerangi seluruh langit. Waktu sepertinya berhenti pada saat itu juga. Rasanya sudah lama berlalu sebelum ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Gelombang udara bersiul lewat, dan pepohonan lebat dengan mudah tumbang dan terkoyak di udara. Dampaknya juga menghancurkan banyak pohon, dan pegunungan hijau tampak rata. Kepala Chu Danxing berdengung, dan dia kehilangan penglihatannya. Ketika penglihatannya perlahan pulih, dia menemukan bahwa satu-satunya bagian dari puncak gunung di bawah kakinya telah dicukur habis. Mantra pertahanan yang digunakan Li Qingshan, bersama dengan beberapa gulungan pelindung, semuanya telah berubah menjadi abu. Dia terkejut. Inilah kekuatan jimat ungu. Jimat dibagi menjadi 3 jenis, kuning, merah, dan ungu. Di antaranya, jimat ungu adalah yang paling berharga. Hanya para penggarap Naschen Soul yang bisa membuatnya. Pada dasarnya, hanya para penggarap inti emas yang memilikinya, dan hampir mustahil bagi para penggarap yayasan pendirian untuk mendapatkannya. Terbukti betapa berharganya mereka. Tentu saja, kekuatan mereka juga sangat kuat. Di masa lalu, ketika Gu Yanying dan Tetua Naga melonjak bertarung, mereka masing-masing menggunakan jimat ungu. Li Qingshan telah membunuh sekelompok pembudidaya inti emas untuk mengumpulkan beberapa, dan dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Dia dengan santai menggunakannya, dan efeknya cukup bagus. Kelemahan terbesar dari jimat adalah mereka tidak bisa membedakan antara teman dan musuh, dan sulit dikendalikan. Jika bukan karena 100 binatang buas yang membentuk perisai daging, bahkan Chu Danxing pun akan terluka. Qingshan, episode 625. Ketika kekuatan ledakan jimat ungu mencapai puncaknya, Li Qingshan mengambil kesempatan untuk membunuh kakak tertua dan kakak ketiga dalam satu gerakan. Keduanya meninggal dengan mata terbuka lebar. Pikiran terakhir mereka adalah, bagaimana dia bisa memiliki jimat ungu. Bahkan jika mereka menggambar ratusan lukisan, mereka tidak akan bisa dibandingkan dengan jimat kecil ini.
Satu dibuat oleh seorang penggarap Foundation Building, sementara yang lainnya dibuat oleh seorang penggarap Naschen Soul. Perbedaan keduanya seperti langit dan bumi. Li Qingshan berbalik untuk mencari kakak perempuan kedua, hanya untuk melihat lampu hijau melesat melintasi langit dan terbang ke arah utara. Kakak senior kedua mengaktifkan 100 Miles Escape Amulet, dan segera melarikan diri. Telinganya masih berdengung, dan pikirannya belum tenang karena keterkejutannya. Pantas saja dia begitu tak kenal takut. Kekuatan jimat ungu terlalu mengerikan. Jika bukan karena dia berada paling jauh dari gunung dan bukan target pertama Li Qingshan, dia akan terbunuh di tempat bahkan sebelum dia bisa mengaktifkan 100 Miles Escape Amulet. Kamu ingin pergi. Gelombang melonjak di bawah kaki Li Qingshan. Dengan langkah ringan, dia mengejar kakak senior kedua seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Kakak senior kedua terbang ratusan mil jauhnya dan tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Meskipun dia hanya terkena dampak gempa susulan, jimat ungu masih melukainya. Dia merasa seluruh tubuhnya akan terkoyak. Aku tidak bisa berhenti. Aku harus segera pergi. Aku harus pindah ke tempat lain untuk bersembunyi sebelum dia menyusul. Kalau tidak, jika dia mengikuti jejak dan menemukanku, aku tidak akan bisa lolos dari kematian. Dia menahan napas dan menopang tubuhnya. Dia secara acak memilih arah dan hendak terbang. Melihat ke belakang, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan dia menjadi pucat karena ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Sosok Li Qingshan tiba-tiba melompat keluar dari cakrawala dan menyerang dengan agresif. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Benar sekali, dia bahkan punya jimat ungu. Dia pastinya tidak kekurangan jimat pelarian. Sialan. Kakak senior kedua kali ini salah menebak. Li Qingshan tidak dengan sengaja mengumpulkan escape amulets. Dia hanya mengepakkan sayap angin dan api beberapa kali setelah dia meninggalkan pandangan Chu Danxing. Dia mengertakkan giginya, mengeluarkan escape amulet lainnya, dan berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menjauh. Wanita jalang ini punya banyak escape amulet. Hah, kenapa dia berhenti? Li Qingshan melihat seberkas cahaya terbang keluar dari pandangannya. Ternyata 100 Mile Escape Talisman sulit didapat, dan yang digunakan oleh Second Senior Sister hanyalah 10 Mile Escape Talisman. Dalam pertarungan kekuatan magis tingkat ini, itu tidak terlalu penting. Kakak senior kedua berhenti berlari seolah dia telah menerima takdirnya. Li Qingshan berjalan di atas air dan tiba di hadapan kakak perempuan kedua. Kenapa kamu tidak lari lagi? Li Qingshan, apa yang harus aku lakukan agar kamu bisa menyelamatkanku? Bukan karena kakak senior kedua tidak ingin melarikan diri, tetapi dia telah menggunakan jimat pelarian terus-menerus saat dia terluka. Cedera internalnya mulai muncul, dan Ki sejatinya berada dalam kekacauan. Dia berada di ambang penyimpangan Ki. Berlututlah dan bersujud padaku 100 kali, lalu tampar aku 100 kali, dan aku akan mempertimbangkannya. Meskipun dia mengatakan bahwa dia ingin meniru kemurahan hati laut, Li Qingshan mau tidak mau mengakui bahwa dia masih sangat kekurangan. Dia sangat pendendam. Anda, kakak senior kedua memandang Li Qingshan. Bahkan tidak ada sedikit pun keganasan di wajahnya. Pertarungan seperti ini di mana yang kuat menindas yang lemah tidak dapat merangsang semangat dan semangat juangnya. Dia bahkan menganggapnya sedikit membosankan. Bagaimana dengan saya? Li Qingshan mengulurkan tangannya dan merentangkan jari-jarinya, meraih ke kirinya. Namun, dia jelas tidak memiliki pikiran bejat, karena pada saat berikutnya, jari-jarinya akan menembus dada yang agak kurus dan menggali jantung yang berdarah. Iblis harimau menggali hati selalu menjadi jurus favoritnya. Kakak senior kedua melihat sudut mulutnya sedikit melengkung. Matanya tampak bersinar dengan lampu merah, dan aura pembunuh langsung masuk ke hatinya. Dia teringat adegan ketika kakak tertua dan kakak muda ketiga terbunuh. Dia akan membunuhku tanpa ragu, seperti menyembelih ayam atau anjing. Ketakutan menguasai segalanya. Kaki kakak senior kedua menjadi lunak, dan dia benar-benar berlutut dengan kepala di tanah. Dia merasakan penghinaan yang mendalam dan berteriak, "Jangan bunuh aku." Tangan Li Qingshan tergantung di udara. Dia sangat terkejut. Dia tampak seperti sedang menghadapi kematian dengan tenang sekarang, tetapi dalam sekejap, dia berubah menjadi tumpukan lumpur. Tidak bisakah kamu memiliki tulang punggung seorang penggarap yayasan bangunan? Dia terlihat pintar. Apakah dia tidak tahu aku sengaja mempermainkannya? Saat seseorang akan meninggal, tidak banyak yang bisa menghadapi kematian dengan tenang. Dia jelas tidak memiliki keberanian seperti ini. Bahkan jika dia tahu Li Qingshan sedang mempermainkan kata-katanya tadi, dia seperti orang yang tenggelam. Bahkan jika ada sedotan penyelamat, dia akan mati-matian mengambilnya. Bahkan jika dia bisa hidup lebih lama, itu akan bagus. Li Qingshan tersenyum. Karena kamu sudah mengatakan sesuatu, aku akan memikirkannya. Kakak senior kedua mengatupkan giginya. Mulutnya penuh dengan rasa darah. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melakukan kowtow. Dia berpikir dalam hati, Li Qingshan, jika aku melarikan diri hari ini, aku pasti akan memotongmu menjadi ribuan bagian di masa depan. Kali ini, Li Qingshan lah yang merasa sedikit malu. Dia telah membunuh banyak orang dalam hidupnya, dan dia tidak kekurangan segala macam metode kejam. Namun, ini adalah pertama kalinya dia membuat musuhnya berlutut dan bersujud padanya. Jika itu adalah pria yang begitu menjijikkan, dia akan langsung menendangnya. Tapi karena dia adalah seorang kultivator wanita cantik dengan temperamen luar biasa, dia bisa menahannya sedikit. Saya memberinya rasa obatnya sendiri.
Tapi dia tidak bisa berpikir bahwa aku akan melepaskannya setelah dia bersujud beberapa kali dan menamparkan dirinya sendiri beberapa kali, bukan? Kakak senior kedua bersujud beberapa kali, dan keberaniannya yang terakhir menghilang tanpa jejak. Dia berulang kali menangis, Komandan Lee, saya bingung sejenak. Tolong ampuni hidup saya tidak akan berani melakukannya lagi. Tunggu sampai kamu menyelesaikan apa yang harus kamu lakukan. Li Qingshan tertawa, hati iblisnya sedikit bergerak. Setelah kakak perempuan kedua bersujud, dia menamparkan dirinya sendiri ke kiri dan ke kanan. Li Qingshan memerintahkan lagi, angkat kepalamu. Kakak senior kedua mengangkat kepalanya. Rambutnya acak-acakan, dan matanya berkaca-kaca. Dia tampak seperti sedang memohon belas kasihan, sementara pipinya menjadi merah padam karena tamparan itu. Siapa yang menyuruhmu berhenti? Lanjutkan, ya. Sifat iblis di hati Li Qingshan menyala terang. Tatapannya mulai membara secara intens dan invasif, hampir menembus gaun istananya. Dalam keadaan seperti ini, kakak perempuan kedua malah menjulurkan dadanya, entah disengaja atau tidak. Li Qingshan menjilat bibirnya dan berpikir, jika aku mewujudkan semua pikiran di kepalaku, itu akan menarik. Seperti halnya hal-hal yang dilarang oleh undang-undang untuk kita lakukan biasanya sangat menarik. Jika kekuasaan absolut menyebabkan korupsi absolut, maka kekuatan absolut akan mengarah pada kebrutalan absolut. Jika bukan karena kerajaan Sia besar dan pengawal Hawkwolf, dunia ini pasti dipenuhi oleh para penggarap iblis. Ketika kakak perempuan kedua selesai menamparkan dirinya sendiri 100 kali, Li Qingshan berjongkok dan meletakkan tangan kirinya di bahunya. Dia tersenyum. Aku sudah mempertimbangkannya dengan serius. Sebaiknya kau mati saja. Dia memegang hati yang berdarah di tangan kanannya. Kakak perempuan kedua menundukkan kepalanya, dan lubang berdarah muncul di dadanya. Ekspresinya berubah menjadi gila saat dia mengulurkan tangannya dan meraih bahu Li Qingshan. Dia berkata dengan suara serak, Li Qingshan, aku mengutukmu. Aku mengutukmu hingga mati dengan cara yang mengerikan. Mungkin suatu hari nanti aku akan mati dengan mengenaskan, tapi setidaknya saat aku mati, aku tidak akan bersujud kepada orang lain atau menamparkan diriku sendiri. Terima kasih telah memberikan pertunjukan yang bagus untukku sebelum kamu mati. Petik 2. Li Qingshan dengan santai mengeluarkan 100 kantong harta karunnya. Alasan mengapa dia tidak melakukan apapun yang dia inginkan dengan sifat iblisnya bukan karena dia tiba-tiba menemukan hati nuraninya. Sebaliknya, itu karena Chu Danxing telah muncul di Cakrawala dan saat ini sedang bergegas. Dengan betapa lembutnya anak nakal Chu, dia mungkin akan merasa kasihan padanya ketika dia melihat betapa menyedihkan dan acak-acakannya dia. Begitu dia bersujud beberapa kali lagi dan menamparkan dirinya sendiri beberapa kali lagi, dia bahkan mungkin akan memohon belas kasihan padanya. Jika aku membunuhnya, aku akan dianggap terlalu kejam, jadi aku akan membunuhnya saja. Padahal, tiba-tiba aku sedikit merindukan helikopter Parosa. Saya akan mengunjunginya lagi ketika saya punya waktu. Chu Danxing mendekatinya, dan benar saja, dia menghela nafas panjang. Dia melihat kakak perempuan kedua berlutut di tanah dengan pipinya yang merah padam. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Qingshan, kamu bisa saja membunuhnya dalam satu serangan. Kenapa kamu harus? Aku bukannya tidak peka. Dialah yang dengan tegas memintaku untuk menyelamatkannya. Berhentilah bersikap pelin-pelan. Kamu sudah mengatasi masalah, jadi ayo minum dan rayakan. Petik 2. Li Qingshan tidak tersinggung. Dia menepuk bahu Chu Danxing sambil tersenyum. Setiap orang memiliki temperamennya masing-masing. Jika Chu Danxing bukan tipe orang yang bersimpati dengan musuhnya, dia tidak akan jujur padanya. Dia sedang dalam suasana hati yang baik setelah menyelesaikan dendam lainnya. Chu Danxing diam-diam mengumpulkan mayat kakak perempuan kedua. Aduh, bukan keinginanku untuk membunuh teman-teman muridku. Mereka bersekongkol melawanku, jadi mereka pantas mendapatkannya. Qingshan, jika bukan karena kamu kali ini, aku khawatir aku tidak akan bisa lepas dari tangan mereka. Apakah ada orang lain yang tahu tentang rahasia makam lukisan? Li Qingshan bertanya lagi. Ini sangat penting. Mereka mungkin tidak akan memberitahu orang lain. Selain itu, meskipun ada yang tahu, selama mereka tidak berkomplot melawan saya, bagaimana saya bisa membungkam mereka demi sebuah rahasia? Petik 2. Chu Danxing melihat tubuh Li Qingshan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia takut sifat membunuh Li Qingshan telah terangsang dan dia akan memulai pembantaian. Dia bahkan tidak akan membiarkan kerabat dan murid dari ketiga kakak dan adik senior ini pergi. Apa yang kamu pikirkan? Saya Komandan Scarlet Eagle yang bermartabat. Bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu? Saya hanya meminta agar saya bisa bersiap terlebih dahulu. Petik 2. Baru saja, Li Qingshan benar-benar memiliki pemikiran untuk menyingkirkan masalah di masa depan, tapi itu hanya sebuah pemikiran. Pada akhirnya, ini tetap menjadi masalah Chu Danxing. Karena Chu Danxing sudah mengatakannya, mengapa dia harus melakukan sesuatu yang tidak perlu? Keduanya kembali ke 100 aliran pemikiran. Berita bahwa Li Qingshan telah menembus tahap akhir pendirian yayasan menyebar dengan cepat, sekali lagi mengejutkan ratusan aliran pemikiran. Kecepatan kultivasi seperti itu sungguh mengejutkan. Ternyata dia tidak hanya berbicara omong kosong ketika dia mengatakan bahwa dia akan menerobos ke alam Golden Elixir sebelum usia 30. Li Qingshan berurusan dengan sekelompok orang yang datang untuk memberi selamat padanya dan menelepon Hua Sengsan, Han Tie, dan yang lainnya. Mereka duduk di tanah di hutan bambu di Pulau Berawan dan minum bersama. Li Qingshan mengangkat cangkirnya dan berkata,
Terakhir kali, ada terlalu banyak pemalas yang menunggu, dan Feng serta para bajingan itu datang untuk menimbulkan masalah, jadi kami tidak bisa minum sepuasnya. Hari ini, kami tidak akan kembali sampai kita mabuk. Setelah 3 putaran minum, Li Qingshan sudah meminum beberapa botol. Melihat Hua Sengzan ingin mengatakan sesuatu tapi berhenti, dia menariknya ke tepi danau. Kamu mengkhawatirkannya, kan? Apakah dia baik-baik saja? Jangan khawatir, aku sudah mengatur agar dia berada di tempat yang aman. Jika kamu ingin tahu, aku bisa memberitahumu. Jangan khawatir, aku belum melakukan apapun. Jika aku benar-benar melakukan sesuatu, ini akan sangat terlambat, kata Li Qingshan sambil terkekeh. Tidak perlu, aku mempunyai terlalu banyak tanggung jawab, dan aku terlalu lemah. Tolong bantu aku menyampaikan pesan. Katakan saja, aku telah mengecewakannya. Di kehidupanku selanjutnya, aku rela menjadi lembu atau kuda untuk membalas kasih sayangnya, kata Hua Sengzan meminta maaf. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.